dari Pabuaran, Cirebon Timur. Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke Islami Tunda dan juga jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang selalu setia menyaksikan Islami Tunda. Kita ingatkan lagi nih buat yang baru bergabung. Tema kita pagi hari ini apa sih? Temanya adalah hafalkan ayat ini, hidup muda, wafat, husnul khotimah. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa yang gak mau wafatnya husnul khotimah ya Bu ya? Siapa yang nggak mau juga hidupnya bahagia di dunia? Bener apa bener? Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan. Ini sempat viral ya tentang khasiat ayat 1000 dinar. Masya Allah. Coba kita lihat tayangannya. Teman-teman buruan amalin doa ini karena ini baru banget terjadi. Ini hari Jumat jam 11 siang. Aku lagi nunggu sholat zuhur sambil berdoa. Sambil kayak ya Allah pokoknya semua kebutuhan aku tuh aku doain. Dan alhamdulillah nggak sampai sejam Allah langsung kabulin. Aku langsung dapet kabar. Kayak baru doa tuh langsung dapet chat gitu loh. Kayak 1000 dinar itu seampuh itu dahsyat banget. Sampai aku merinding sendiri. Ya Allah baru berdoa tiba-tiba langsung langsung dikasih gitu loh. Ini aku bukan niat pamer ataupun ria. Enggak sama sekali lah ta'ala, cuman aku di sini pengen bilang kalian percaya sama doa, percaya sama usaha, insya Allah Allah akan mudahin jalannya, Allah akan kasih dari arah yang sangat-sangat tidak pernah kita sangka, apalagi aku nggak pernah nyangka kalau secepat ini dan lewat jalan yang menurut aku tuh mustahil gitu. Jadi baca ayat 1000 dinar, banyakin sholat, banyakin doa, sholat duha, tahajud, tepat waktu, sholat wajib. Ini Masya Allah luar biasa ya. Maksudnya ini men-share kebaikannya memang harusnya begini-begini yang viral sebenarnya. Betul, ya dong. Ya karena memang yang namanya rezeki itu ya bisa datang dari mana aja. Betul apa betul? Betul. Bisa dari suaminya, bisa dari istrinya, bisa dari anaknya. Bahkan yang punya cucu mungkin dari cucunya kita nggak pernah tahu. Tapi ini bisa Masya juga Allah. dari orang tuanya. Dari orang tuanya bisa jadi, dong. Masya Allah. Nah tadi kan ada yang bilang seayat 1000 dinar bisa melancarkan rezeki ini Masya Allah. Mungkin Ustadz Syam bisa menjelaskan nih ayat-ayat yang bisa membuat rezeki kita lancar dan makin banyak Ustadz Syam. Mohon izin, Fadol. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sudah menantabai guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saja kita baca ayat 1000 dinar yaitu surah At-Talaq ayat 2 dan 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Allah. Kenapa disebut ayat 1000 dinar? Maka konon ada seorang pedagang yang merasakan agak sulit dalam perdagangannya. Lalu beliau ini memperbaiki sholat 5 waktunya, bukan memperbanyak. Karena memang sudah 5 waktu ya 5 waktu. Memperbaiki sholat 5 waktunya, kualitas sholat wajibnya ia perbaiki. Kemudian ia tambah dengan tahajud, ia tambah dengan duhanya. Hingga suatu ketika ia bermimpi dan mendengar sebuah nasihat. Konon dikatakan yang datang kepada mimpinya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Lalu diajarkan untuk bersedekah 1000 dinar. Diajarkan untuk bersedekah 1000 dinar. Maka pedagang ini tidak hirau dengan mimpinya tersebut. Tapi mimpi tersebut datang berulang-ulang kali. Sedekah 1000 dinar, sedekah 1000 dinar. Maka beliau pun menjalankan sedekah 1000 dinar. Ia sedekahkan hartanya sebesar 1000 dinar. Setelah itu berulang kali datang lagi mimpinya. Setelah engkau sedekah 1000 dinar, maka amalkanlah ayat 2 dan 3 dari surah At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal
'ala Allahi fahuwa hasbuh. Maka beliau pun mengamalkan. Mengamalkan di sini bukan membacanya berulang-ulang saja, tapi mengamalkan isinya. Apa itu? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Siapa yang bertawakal 'ala Allah, maka diberikan daripada jalan keluar dari jalan yang tidak dia sangka-sangka rezekinya, subhanallah. Maka dikatakan apa yang dimaksud dengan bertakwa di sini adalah barang siapa yang berusaha maksimal untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka akan diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Subhanallah. Makanya banyak di toko-toko, di warung-warung ditempel ayat ini. Saran kami jangan hanya ayatnya yang ditempel tapi artinya juga. Oh, Masya Kenapa Allah. artinya? Karena artinya sangat penting. Siapa yang berusaha bertakwa, siapa yang berusaha menjauhi larangan Allah, meninggalkan maksiat, Allah kasih rezeki. Ya, nah banyak dari kita ngamal ini cuma dibaca aja, tapi Betul. nggak dipraktekin apa yang harusnya diamalkan gitu Jadi loh. 1000 dinar itu berawal dari sedekah. Masya Allah. Setelah bersedekah, berusaha menjauhi larangan Allah, Masya Allah. menaati perintah Allah, insya Allah lancar rezekinya. Amin. Tepuk tangan dulu Ustaz Syam. Makasih Sama-sama, banyak Ustaz Syam. Fadli. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan nanti ya buat jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau kasih sama Ustadz Maulana kesempatan untuk bertanya kepada jamaah. Ustadz bertanya. Kami menjawab. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ah, Iya, oh iya boleh. Coba mau nanya apa Ustadz Maulana? silakan berdiri Bu. Iya namanya Ibu. Namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti Pak Ustadz. Ah, Ibu Dari Yanti. Majelis Taklim Anissa Soleha Pabuaran Cirebon Iya Timur. Cirebon. Pertanyaan Mas saya Jelis, tidak terlalu panjang. Iya apa itu? Apakah Ibu menghafal surah Al-Baqarah? Aduh Pak Ustadz. Panjang. Al-Baqarah 255. Satu ayat Oh aja. satu deh. ayat aja 255. Aduh Pak Ustadz. Surat Al-Baqarah itu ayatnya panjang semua Pak Ustadz. Masya Allah. Bu 255 Ibu tahu nggak ayatnya yang mana? Tahu nggak? Aduh Pak Aduh. Ustadz. Nggak tahu ya? Tapi kalau kasih bocoran pasti tahu. Bu, ayat yang paling populer dan Ya. bikin setan takut. Udah mau nangis ibunya itu. Aduh Pak Ustadz. Aduh, ya udah dah. ya udah. Adu mulu. Aduh, dia. mulu ya. Udah adu mulu dari tadi. Adu. mulu. Iya makasih Ustaz. Tahu nggak? Tepuk tangan dong buat ibu yang adu-adu. Ya Allah. Tahu nggak ayat 255 dari surah Al-Baqarah? Mau tahu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'uzu sinatu wala nawm lahu ma fis samawati wa ma man zal ladzi yasbau indahu bisni ya'lamu ma baina wa ma al-qawla yatuna bis illa ma syaa wa kursi samawati wa la yaudu ibnu ma wa wala aliyyul azim. Hafal ya? Siapa yang baca 12 kali sebelum salat subuh itu menjadikan perlindungan buatnya satu harian. Siapa yang baca sesudah salat subuh maka akan mendapatkan pintu surga. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Hebat kan? Setiap sudah salat baca ayat kursi. Dan ternyata kenapa ayat kursi ini hebat? Ayat yang paling mulia adalah ayat kursi. Penghulu dari ayat-ayat dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Kenapa? Ada 17 nama Allah di dalam ayat kursi. Satu ayat 17 nama Allah di dalamnya. Bahkan setan sendiri pun mengajarkan kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah, untuk diajarkan ini yang kau bacakan ini supaya kamu tidak diganggu. Mau nggak? Mau nggak? Baca sebelum tidur. Siapa yang baca sebelum tidur maka menjadi perlindungan baginya. Masya Allah. Dan yang paling penting. Apa itu Ustaz? Ini apalah supaya kita masuk surga. Amin. Masya Mau Allah. masuk surga? Mau. Sekarang atau nanti? Nanti. Enggak, sekarang Ustadz duluan aja. Jangan. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Masya Allah. Gimana Bu? Bisa kalau ayat kursi? Makanya dikasih tahu Al-Baqarah 255 itu ayatnya populer bikin setan takut, tetap aja dia takut ya kan. Jangan, Nggak mau. jangan tanya ibu itu. Iya.
jawabannya aduh. Aduh, ya, aduh. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya nih sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, biar gak tegang. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan yang bertanya, silakan angkat tangannya. Mana? Oh, yang atas dulu. Yang pakai ini apa goyang-goyang, pakai bros, semuanya pakai bros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bernama Wiji dari Majelis Taklim Anisah Soleha. Tepuk tangan dong buat Ibu Wiji. Dari Pabuaran, Cirebon Timur. Iya. Saya mau bertanya ke Ustazah Nada. Ustazah Nada boleh Ibu Wiji. Siap. Gimana Bu? Apa benar kalau baca surat pertama ayat Al-Kahfi dijauhkan dari Dajjal dan banyak pengikutnya itu perempuan kayak saya. Ya, Ibu pengikutnya. Tar dulu. Ibu ngomong, Ibu udah ngaku pengikutnya Dajjal aja. Jangan Bu, nauzubillah. Saya Pak, sokan. Maksudnya perempuan, tapi jangan Ibu, jangan. Iya kayak perempuannya kayak Ibu, tapi bukan Ibu. Kalau ibu pengikut Dajjal. Itu aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu, mic-nya balikin Bu, ya Allah. Ya Allah, tapi jangan ikutin Dajjal ya Bu ya. Iya, jangan. Ustazah Nada silakan dijawab. Bagus pertanyaannya tadi. Jadi suka ngikutin dan termasuk saya. Nah itu yang saya bikin kaget tuh ya insya Allah. Insya Allah terjaga semua kita ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pertanyaannya Kak Fadli, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah sekalian pertanyaan yang luar biasa. Jamaah. Yeay. Ini kita semua kaum perempuan nih hati-hati. Karena pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahwa ketika nanti ada datang Dajjal. Dan ketika itu Dajjal datang pada masanya, pada waktunya. Dan hal yang sangat dikhawatirkan adalah seorang laki-laki, artinya dari kalangan keluarga mereka, itu mengikat perempuan-perempuan mereka. Istri mereka, kemudian ibu, bibi, anak perempuan mereka. Kenapa? Karena ternyata yang paling mudah mengikuti Dajjal itu memang dari kalangan kaum perempuan. Ya. Dan kenapa semacam itu? Ternyata ketika disampaikan juga perempuan ini di masa ketika Dajjal datang kondisi memang sangat susah. Sangat sulit menemukan makanan. Dan juga mohon maaf nih Bu, jamaah. Perempuan itu biasanya enggak suka lama-lama mengalami kesulitan. Perempuan itu biasanya enggak sabar menghadapi ujian. Dan perempuan itu biasanya suka seneng kalau dipuji. Termasuk ibu yang tadi tuh kayaknya ya. Ya, jadi oleh karena itu ketika nanti Dajjal datang kondisi memang sangat mengkhawatirkan. Makanan sulit, kemudian juga kita sulit untuk menemukan hal-hal yang bisa membuat kita perut enak, perutnya kenyang, keadaan nyaman. Dan memang kenapa perempuan itu banyak ya yang mudah mengikuti Dajjal karena tidak kuat dan tidak sabar. Kurang sabar menghadapi berbagai macam hal-hal yang tidak mengenakan. Oleh karena itu pelajaran buat kita. Dan amalan yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghafal 10 ayat pertama dari surat Kahfi. Jamaah. Kata baginda Rasulullah SAW, man hafizah, siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Kahfi, ini nih, Allah akan menjaganya. Dan bahkan dia terhindar dari fitnah Dajjal nih. Bacanya kapan tuh Ustazah? Nah, terkait dengan bacanya setiap hari. Memang kan di situ ditulisnya man hafizo kata Nabi, siapa yang menghafal. Cuma kadang-kadang kita namanya ibu-ibu menghafal susah. Bener. Oleh karena itu rutinkan saja, baca tiap hari. Bener. 10 ayat pertama. Setiap hari baca insya Allah jadi hafal. Setiap hari pokoknya kita setiap niat hari, baca. malam Jumat sampai habis Bu. Ya, kalau tiap hari 10 aja gak apa-apa. Iya, Masya Tapi saya Allah. yakin kalau di sini gak ada pengikut Dajjal. Kenapa emangnya? Soalnya nenek-nenek semua. Masya Allah. Nenek-nenek ada aja agak malas pinggangnya sakit. Gitu. Makasih banyak Ustazah Nada. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustazah Nada ini Masya Allah.
Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita semua terhindar dari namanya fitnah dajjal. Alhamdulillah. Jamaah. Nih ada info menarik nih. Ustadz Maulana pulang dari umroh. Dia mau bagi-bagi tips buat kita supaya cepat dapat yang namanya rezeki banyak. Banyak, ada caranya. Tariklah rezeki dengan cara bersedekah. Masya Allah. Berdonasi. Dari CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada semua yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka dengan melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara men-scan kiri CT Arsa. Nah yang ini nih yang ada di samping saya nih. Cepat, Nah ayo tuh cepat. jamaah ya. Kalau melakukan jamaah melakukan kebaikan itu ya dengan cara donasi insya Allah berkah. Apalagi di tempat yang tepat karena nggak ada potongannya di CT Arsa. Dan ini tepat sasaran. Betul. Nggak repot-repot lagi. Ya. Cari siapa yang mau dikasih. Ya. Langsung aja. Foto, capture ya, Ya. bagi ke saudara-saudara. Ya, buat jamaah yang mau donasi dulu ya. Nanti kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islami Twinda. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.